Sebanyak 34 proyek pembangkit listrik mangkrak sejak 2007. Presiden Joko Widodo meminta puluhan proyek terbengkalai itu dilanjutkan kembali karena sudah menyedot anggaran triliunan rupiah. Presiden juga mengingatkan untuk memberikan porsi lebih kepada swasta untuk mengejar target listrik 35.000 megawatt agar bisa secepatnya dinikmati masyarakat. Saya sudah melihat sendiri banyak sekali proyek-proyek yang berhenti, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak, dan kemarin saya sudah perintahkan untuk dihitung kira-kira ada berapa 30 sampai 34 lokasi, dan ini sekali lagi ini adalah uang yang sangat besar sekali, uang yang sangat banyak sekali, triliunan. Ini juga agar segera selesaikan. Salah satu contoh saja yang di Kalimantan Barat yang sudah berhenti 7 sampai 8 tahun untuk menghabiskan anggaran kurang lebih berapa Pak Dil? 1,5 triliun, itu baru satu tempat. Dan juga di Gorontalo misalnya juga yang sudah dibangun sejak 2007, berarti sudah juga 8 tahun. 2 kali 25 juga baru 47% dari sudah berhenti. Nah, ini tentu saja perlu sebuah keputusan, dilanjutkan atau dibiarkan. Presiden Joko Widodo menyebut sekitar 34 proyek pembangkit listrik berhenti. Presiden mengaku telah menginstruksikan menteri untuk melanjutkan puluhan proyek listrik yang telah menghabiskan anggaran triliunan rupiah tersebut. Lantas apa yang menyebabkan banyak proyek listrik mangkrak dan dari mana pendanaan untuk melanjutkan proyek mangkrak tersebut? Untuk membahasnya telah hadir anggota Dewan Energi Nasional Tumiran. Selamat malam Pak Tumiran. Selamat malam. Apa kabar? Baik-baik. Ya Pak Tumiran, ini tadi Pak Jokowi curhat begitu ya, banyak sekali proyek listrik yang mangkrak, ada 34 begitu. Pertanyaannya, kok bisa? Jadi begini Mas ya, kami di DEN itu sejak 4 tahun yang lalu udah berapa kali rapat dengan PLN dan pemerintah, karena kita evaluasi percepatan pembangunan yang 10 giga, bagian 10.000 megawatt itu ternyata kan banyak hambatan. Jadi sampai sekarang mungkin baru sekitar 80%, ya artinya dari 30. Hambatannya apa tuh Pak? Bentar dulu ya, jadi itu banyak hambatan berbagai faktor ya. Jadi ada yang sisa, tetapi kami udah ngasih rekomendasi waktu itu, coba segera dipecahkan. Tetapi ada persoalan-persoalan non teknis yang sulit di breakthrough oleh PLN. Terutama misalnya harga waktu itu, waktu tender-tender awal, semua compete untuk mendapatkan harga semurah-murahnya kan. Tetapi kenyataannya terjadi pelemahan rupiah, kemudian harga naik. Kemudian time frame penyelesaian yang tidak bisa sesuai schedule, masalah pembebasan lahan dan lain-lain yang menyebabkan cost menjadi tinggi. Ini yang menyebabkan nggak bisa diselesaikan oleh para kontraktor, salah satu faktor. Dan mereka minta direview misalnya harganya. Tapi nggak ada yang berani ngambil keputusan kan? Kenapa? Ya, apa? Dampak hukum tentunya. Apa dasarnya itu misalnya dilakukan renegosiasi dan lain-lain, harus ada dasar. Akibatnya seperti sekarang gitu. Iya, dari 2007 Pak, artinya sudah 9 tahun banyak sekali proyek. Saya ambil contoh tadi di Kalimantan Barat ya, ada yang sudah menelan biaya 1,5 triliun rupiah. Apakah ini tidak apa ya, maksudnya tidak termonitor begitu? Ya, mestinya termonitor. Kami sudah memberikan masukan-masukan banyak, DEN ya, masukan, tapi sepertinya tidak direspon. Kenapa tidak direspon? Ya, saya tidak tahu, teman-teman yang ada di pemerintah. Tapi sudah didorong ya oleh DEN? Sudah kita petakan gitu. Tetapi ini Presiden sudah tahu betul, karena beliau sering rajin berkunjung ke daerah-daerah, ya tahu betul ada yang mangkrak. Tetapi untuk yang mangkrak ini supaya dihidupkan kembali, tapi harus hati-hati. Kenapa itu? Hati-hati begini, masalah desain. Apakah desain itu betul-betul sesuai standar atau tidak? Jangan-jangan yang mau kita hidupkan ini desainnya nggak cocok lagi, sudah old school gitu. Iya, karena pengalaman yang FTP1 yang 8 giga yang hidup ini sekarang ini kan juga tidak full perform baik. Artinya capacity faktornya tidak seperti yang diharapkan, bisa 99% kan, atau EAF-nya lah, equivalent availability faktornya. Ini harus dievaluasi betul, jangan lagi misalnya nanti ditambahin dana, diperbaiki, direkonstruksi ulang, ternyata tidak bisa menurunkan performance, duit kita udah habis gitu. Jadi menurut pandangan saya, teman-teman yang ada di PLN itu dikaji ulang betul-betul. Yang 34 yang mangkrak ini kalau mau dibangun kembali, apakah itu memang betul menjadi lebih baik
apakah akan mengeluarkan uang yang lebih banyak? Oke. Ini menjadi pertanyaan ya, menjadi pertanyaan. Tentu kita evaluasi kembalilah. Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan ini tidak terbangun itu dibuka ulang. Dibuka ulang. Ada kesalahan yang fundamental enggak gitu. Artinya apa? Supaya ke depan tuh jangan terjadi lagi hal seperti ini gitu. Ini nggak boleh. Kita sekarang kan mau bangun yang 35 giga. Pengalaman 10.000 tahap 1 yang terhambat sampai 34 belum bisa dibangun. Itu jangan terulang. Jadi proses ini harus betul-betul profesional. Ya saya kira harus dilakukan itu lagi. Ya artinya dari PLN sendiri mungkin kalau misalnya memang tadi betul ada 34 proyek yang masih mangkrak begitu dan harus dilanjutkan, dikaji dulu apakah layak atau tidak begitu ya untuk dilanjutkan. Dan dari segi keuangannya juga tadi BPKP akan melakukan pengecekan. Karena itu tidak hanya menyangkut masalah pembiayaan, tapi masalah struktur desainnya itu sudah bagus nggak gitu. Jangan-jangan kita perbaiki nanti struktur desainnya nggak bagus. Ya ini harus dievaluasi betul, dipertanggungjawabkan. Kalau memang mau diperbaiki struktur desain, berani digaransi bahwa pembangkit itu adalah sangat layak untuk diteruskan. Tidak hanya finansialnya ya, tapi dari segi desain capacity factor itu harus betul-betul diperhatikan. Karena kalau desainnya salah, ya seperti yang kita lihat beberapa pembangkit berat ini teman-teman PLN untuk mengelola beberapa pembangkit kan yang sudah jalan, yang dari proyek yang sisa yang sudah berhasil dari yang di luar 34 ini tadi. Oke, jadi ada beberapa sebetulnya yang sudah terbangun tapi kemudian tidak bisa perform gitu. Tidak bisa perform. Oke, jadi jangan sampai itu terulang untuk yang 34 ini. Jangan sampai yang 34 ini kalau diteruskan lebih parah lagi gitu. Tapi kan. Pak Jokowi kan ini kan berkeras, ayo cepat ya, betul, gitu. Betul, ya, pandangan beliau kan betul. Ini kan sudah mengeluarkan duit yang cukup banyak. Kenapa itu mandek? Berarti kan kerugian, artinya uang dibuang sia-sia kan. Itu kan kerugian sekali gitu. Nah, ini kita sebetulnya bukan ingin tunjuk hidung begitu Pak ya. Tapi kalau misalnya kita berusaha untuk mengevaluasi sebetulnya yang salah itu PLN atau investor-investor. Maksud saya ya investor-investor. Ya, mungkin kalau kita cek yang salah, pengalaman kita di dalam mempercepat itu di dalam pengadaan tender dulu yang kita tidak mampu memprediksi. Saya sebelum tender itu dilakukan, dulu tahun 2005, 2006, saya sudah memberi warning ke pemerintah. Waktu saya belum anggota DEN. Jangan sekali-sekali memilih desain pembangkit yang harganya murah, investasinya murah. Karena apa? Kita sudah ada waktu itu kan pembangkit yang bisa benchmark, terstandarisasi. Artinya kalau standarisasi walaupun dia agak mahal, tapi kualitas pembangkit jelas terjamin. Karena seperti sekarang misalnya, kita pilih yang murah, ternyata nggak bisa selesai. Kita pilih yang murah, capacity faktornya rendah, kan cost semua. Jadi sebenarnya dari keterlambatan pembangunan ini, itu opportunity loss-nya luar biasa, yang tidak terhitung. Misalnya opportunity loss yang saya maksud, di satu kawasan itu misalnya harus terbangun 200 mega, tetapi nggak terbangun. Akibatnya apa? Masyarakat nggak dapat pasokan listrik. Krisis listrik. Industri nggak bisa tumbuh. Industri itu kalau bisa tumbuh menciptakan lapangan kerja. Ada value added, ada tax negara. Berapa opportunity loss yang terjadi dengan tidak terselesainya itu. Kalau kita mau audit akibat kebijakan itu, akibat skenario nggak terjadi, ruginya bukan hanya rugi investasi yang sudah ditanamkan, tapi opportunity loss yang ditanggung daerah itu juga jauh lebih besar. Artinya perencanaannya sebetulnya masih bermasalah dulu begitu ya? Jadi saya dalam hal ini ingin pesan aja lah, supaya masalah teknis, masalah pembangunan infrastruktur, teman-teman yang paling tahu itu kan PLN. PLN harus menunjukkan diri sebagai institusi yang mampu mengevaluasi, ya, untuk menentukan teknologi dan menentukan time frame, bagaimana perencanaan itu bisa dikerjakan. Jadi jangan ada campur pihak-pihak lain yang nggak ngerti teknologi, misalnya. Ini katanya sempat berantem dengan SDM, ada sedikit kisruh ya? Enggak. Saya kira bukan masalah berantem. SDM itu kan regulator. Ya. Regulator mengarahkan. Saya kira kalau SDM tidak intervensi masalah teknologi. Dia adalah sebagai regulator, memberi guidance bagaimana implementasi itu. PLN di satu sisi sebagai orang operasional yang ngerti bagaimana cara mengelola listrik, teknologi, ya bicara dari aspek itu. Jadi tidak saling intervensi ya? Tidak. Saya kira harus ada pada tempatnya masing-masing. Ya. Pak Tumiran, kita break dulu. Ya, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Pak. Pemirsa tetap bersama kami di Money Report. Ya, kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Pak Tumiran. Pak Tumiran, tadi kita sedikit banyak lebih bahas soal teknis begitu ya, terkait dengan sistem dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara soal finansial, apakah pemerintah sudah siap dananya, Pak? Kalau misalnya nanti diteruskan 34 proyek ini? Sebenarnya kan skema finansialnya nggak mesti semua pemerintah. Ya bisa aja pembangkit-pembangkit yang mangkrak itu dievaluasi kemudian ditenderkan ulang kan. Siapa yang mau investasi? Nah tentu
ada jaminan bahwa energi yang diproduksi bisa mencapai suatu angka tertentu, kemudian pembelian energinya oleh PLN. Tentu si investor ini kan tidak harus menanggung biaya kerugian masa lalu, apakah ditutup oleh pemerintah atau tidak. Nah ini saya kira ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya tidak murni masalah investasi, tapi hitung-hitungan yang harus dipikirkan adalah nggak apa-apa pemerintah misalnya kalau misalnya yang dulu itu yang mangkrak itu biayanya dianggap hilang, ditanggung negara, tetapi pembiayaan berikutnya ada investor yang mau menangani itu energi terjual, kita dorong jaminan ekonomi tumbuh di daerah masing-masing karena listriknya tersedia. Itu harus ada suatu keputusan yang balance gitu. Tapi kalau misalnya investor juga terbebani oleh biaya yang dulu, ini juga menjadi kesulitan tersendiri saya kira kan. Atau misalnya investor yang sebelumnya itu disepakati evaluasi ulang, di harganya bisa dinaikkan misalnya. Ini harus ada suatu terobosan hukum kan? Perlukah kira-kira Pak untuk mungkin menimbulkan efek jerah atau sebagainya begitu investor yang menelantarkan proyeknya itu diberikan sanksi seperti itu? Ya sekarang saya nggak akan melihat itu ya. Saya kira kesalahan itu adalah di bagian perencanaan kita sendiri. Ngapain sih kita pilih investor yang menawarkan pembangkit yang semurah-murahnya kan? Ini artinya bukan suatu kecerdasan kita memilih itu gitu. Ada suatu benchmark lah. Jadi kalau kita mau pilih teknologi di pembangkit, itu ada suatu standar. Itu yang harus kita penuhi betul-betul. Jadi kalau orang nawarkan lebih murah, ya harus diyakini murahnya itu benar nggak? Sesuai standar nggak? Sesuai standar nggak gitu. Tapi kalau dia kasih murah terus dia nggak bisa selesaikan, atau dia kasih murah kemudian kapasitas pembangkitnya nggak seperti apa yang diharapkan, itu kan kerugian buat kita gitu. Jadi artinya teman-teman PLN atau teman-teman yang memang dikasih tanggung jawab untuk mengevaluasi tender pembangkit, itu harus orang-orang yang punya knowledge betul gitu. Jadi harus tegas, jadi harus firm lah dia memutuskan itu ya. Dan harus cepat juga karena yang saya baca nih Pak Jokowi berharap proyek yang dikerjakan itu mulai Mei 2016 dapat diselesaikan dan beroperasi pada September 2016. Artinya itu cuma rentang waktu cuma 4 bulan saja. Saya kira sesuatu yang sangat sulit. Ya bergantung kepada bagaimana kondisi existing sekarang kan. Udah berapa persen dia. Kalau misalnya masing-masing beda persentasenya beda. Jadi nggak sama. Jadi kalau misalnya udah selesai aja, dia mau testing, commissioning itu pasti butuh 3-4 bulan. Karena di dalam proses konstruksi, data engineering, ada suatu tahapan-tahapan yang nggak bisa dilampaui begitu aja gitu. Tapi ada suatu proses tahapan. Jadi ya saya kira memang Pak Jokowi maunya cepat kan, tetapi kan harus diberitahu kepada beliau mana yang bisa dipercepat, mana yang butuh lebih lama, mana yang agak lama. Itu pasti akan terjadi karena saya dengar-dengar ada juga yang mangkrak itu misalnya sarana prasarana atau bahan-bahan yang untuk pembangkit itu masih berserakan. Kan nggak mungkin diselesaikan dalam 6 bulan. Nah, kalau misalnya memang untuk proyek-proyek yang masih 0% mungkin untuk membuat desain ulang masih mudah. Tapi kalau misalnya yang sudah mencapai 40-50% itu harus seperti apa? Dibongkar ulang atau bagaimana? Bukan dibongkar ulang, dievaluasi ulang. Oke. Tetap harus dievaluasi ulang. Kemudian kondisi-kondisi materialnya kan kondisi terbuka, kena hujan dan segala. Apakah itu terjadi korosi pengkaratan atau tidak? Itu juga harus dievaluasi ulang, Mas. Nggak bisa dibiarkan begitu aja, karena dibiarkan misalnya pembangkit-pembangkit yang ada di tepi pantai. Ya, di antara saya nggak tahu lokasinya di mana aja kan, kena korosi segala selama terbuka selama 5-6 tahun. Rusak nggak dia besi-besinya? Artinya itu kalau misalnya memang ada yang sudah 50%, tapi kemudian kondisinya sudah tidak layak, dibongkar kembali dan kemudian dibangun baru. Lebih baik nggak usah dibongkar, bangun tempat lain. Biaya bongkarnya juga mahal kan? Nah kemudian ini ke depannya nih Pak, ini sebagai pelajaran buat kita begitu ya, supaya nanti ke depannya lagi, pemerintahan ke depan begitu tidak ada yang mangkrak sampai 7-8 tahun. Apa yang harus dilakukan sebetulnya? Ya, yang harus ditahukan, para perencana itu betul-betul tahu bagaimana merencanakan suatu pembangkit. Mulai dari tender untuk desain, menyetujui desain, ya, sampai desain harus dah kita sepakati ya, desain kan ada. Kemudian nanti sampai PPA, financial closing, penentuan lahan dan lain-lain. Itu harus ada satu time frame yang ketat. Sekarang kita masalah lahan misalnya, itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Oke, jadi memang kalau kita berkaca pada kesalahan di masa lalu, perencanaan yang buruk, sistem manajemen yang buruk itu yang harus... Saya nggak katakan buruk, ya mungkin kurang sempurna. Kurang sempurna begitu ya. Terus kemudian kalau model dan solusi apa kira-kira yang pas untuk merevitalisasi puluhan proyek itu, 34 tadi? Ya, kalau saya, ya saya kan seperti apa saya kemarin, dievaluasi ulang semuanya, dibuka akun secara terbuka, transparan, akuntabel, mana yang bisa terus, mana yang misalnya nggak bisa, mana yang setengah akan diteruskan dengan konsekuensi-konsekuensi khusus, itu harus dibuka.
Jadi dan kemudian ya kalau kita lihat juga apalagi kemarin kan juga sempat ada masalah kisruh antara ya kita agak singgung dikit lah ya PLN dan kemudian SDM itu juga harusnya tidak saling timpa kewenangan begitu Pak ya. Itu mispemahaman persepsi ya. Saya kira udah PLN itu kan bahagian daripada tangan pemerintah. Ya, jadi pemerintah itu punya tanggung jawab untuk melistriki rakyat Indonesia. Sekarang pemerintah punya apa? Untuk melakukan perusahaannya PLN. Maka PLN tidak berpikir profit oriented. Bagaimana tugas dia untuk melistriki Indonesia itu dipenuhi. Dan bukan tanggung jawab seorang direksi aja, itu tanggung korporasi, kan tanggung jawabnya pemerintah. Jadi jangan merasa orang-orang yang ada di lingkungan PLN itu merasa korporasi, saya harus profit. Enggak. Tapi bagaimana tanggung jawab dia di Republik itu untuk melistriki Indonesia, memampakkan sumber daya energi, menjamin kelistrikan supaya ekonomi kita tumbuh. Ekonomi ikut tumbuh kan menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka dia harus memberi dukungan kepada pemerintah. Oke, Pak Tumiran, terima kasih atas waktunya telah bersama kami di Money Report.